Wis, balik lagi bersama gue di sini. Jadi sekarang gue mau kasih tahu ke teman-teman semua, kita ada masuk barang baru dari Kandila nih guys. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu ke teman-teman barangnya apa, yaitu kita ada wave maker guys, atau biasa disebut untuk buat arus ya, atau buat ombak di akuarium ataupun di kolam guys. Nah, sekarang sebelum gue review ini barangnya, jadi sekarang gue mau kasih tahu, nah kegunaannya si wave maker ini apa sih? Nah, pertama itu menurut gue tuh kegunaan si wave maker itu bisa ngebuat arus atau membuat gelombang di akuarium ataupun di kolam. Yang kedua itu dia bisa membantu mendorong kotoran ke pompa guys, atau misalnya ada kotoran yang nyangkut di bagian-bagian di tengah tuh yang misalkan nggak kedorong ke sedot pompa. Nah, itu bisa dibantu dengan wave maker guys. Jadi si wave maker itu ngedorong si kotoran ke arah pompa guys. Oke, menurut gue sih kegunaan dari si wave maker itu sih itu doang ya guys ya. Itu dari gue doang. Kalau ada yang kurang bisa langsung di komen ya guys ya, biar bisa jadi masukan buat gue juga. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu ke teman-teman ini untuk barangnya. Nah, untuk barangnya ini gue bacain poin-poinnya dulu guys. Nah, yang pertama itu dia bisa membuat penambah arus. Kedua, aman dan awet guys. Nah, untuk Kandila sendiri jangan diraguin lagi. Dari pompanya udah bagus, apalagi barang-barang kayak pompa, lampu dia tuh udah pasti bagus-bagus semua guys. Nah, sekarang dia bakal keluarin barang baru. Ini pertama kali juga dia keluarin wave maker guys. Yang ketiga, itu ada performanya tinggi. Yang keempat, hemat energi. Itu udah pasti banget nih guys. Hemat energi itu paling banyak, jadi apa ya, pertimbangan kalau orang-orang tuh beli alat-alat akuarium tuh kayak orang pasti banyak yang nanya, itu wattnya berapa ya? Kalau biasanya tuh ada orang-orang tuh yang kayak dia perbandingin sama merek lain, dia tuh sering ngeliat dari wattnya, tapi dia nggak ngeliat dari kayak si dayanya, si kekuatannya si barang tersebut. Kayak misalkan contoh pompa lah, pompa kan pasti beda watt, beda tenaga yang disedot sama si pompanya guys. Next, yang kelima itu poinnya bisa untuk air laut dan air tawar. Nah, ini juga ada, menurut gue ini poin plus juga buat si wave maker ini. Dia bisa buat di air laut atau air tawar, karena kalau nggak bisa di air laut sayang banget guys. Soalnya kalau ada beberapa barang kan kayak beberapa barang itu ada yang nggak bisa di air laut karena ada part-partnya itu di bagian itu yang besi. Jadi dia kalau kena kena air laut tuh bisa jadi karatan. Jadi ini juga salah satu jadi nilai plus lagi buat dia guys. Nah, untuk wattnya si wave maker sendiri, dia yang ukuran 3000 nya atau wave maker 3000 nya hanya 6 watt guys. Kita ada yang tipe kedua itu ukurannya 8000, wattnya hanya 15. Yang 24000 itu wattnya hanya 25 watt guys. Jadi menurut gue sih ini bener-bener hemat banget ya untuk wattnya kecil banget guys. Gak usah lama-lama, langsung aja gue review guys si wave makernya. Nanti kita kasih lihat satu-satu untuk ukurannya, dari yang ukuran 3000, 8000 dan 24000 guys. Untuk barangnya ini menurut gue bagus banget. Cuma menurut gue sih yang kalau biasa dari wave maker tuh minusnya tuh yang pakai dopnya tuh yang kayak gini nih, dia nanti lama-kelamaan bakal nggak nempel ya. Itu pasti udah dialamin dari beberapa banyak orang yang pakai wave maker mau dari merek apapun. Kalau menurut gue sih ini udah ya namanya barang ya guys ya, wajar lah. Tapi kalau menurut gue sih ya ini termasuk harusnya awet, ini juga kenceng guys. Nanti kita nih, menurut gue sih kenceng ya, tuh malah ini yang copot tuh. Menurut gue sih ini kenceng, untuk dopnya ini juga bagus banget. Nah, untuk wave maker dia yang ukuran 3000 nya sekecil ini sih, dia menurut gua lebih kecil. Dia agak kecil dari yang merek-merek yang merek sebelah, ini dia lebih kecil guys untuk ukurannya ya. Cuma untuk outputnya dia tetap sama 3000 liter per jam. Nah, sekarang gua mau kasih lihat ke teman-teman untuk si wave maker ini juga bisa dibuka ya guys ya untuk depannya. Jadi kalau teman-teman mau cuci atau mau ini bisa juga. Nah, cara bukanya gampang juga kok ini guys. Nih, dia cuma tinggal dipencet aja di bagian posisi kiri dan kanannya. Tinggal dipencet, dia langsung kebuka. Nah, gua review dulu bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya dia seperti ini, dua.
Jadi ini teman-teman kalau mau cuci bagian ini dan part yang ini juga bisa ya guys ya, tinggal dicopot aja. Nah, yang utama bagian dalamnya nih. Nah, bagian dalamnya tapi itu masih pakai besi ya guys ya. Kenapa dia bisa bilang pakai air laut? Tapi kalau air laut setahu gue tuh nggak bisa pakai besi karena dia bisa karatan. Cuma ininya udah bisa sih kalau buat ini. Kalau ini bagian besinya kayak menurut gue sih belum bisa. Ini oke juga nih warnanya, warna putih baling-balingnya. Ya, menurut gue sih oke ya. Oke. Nah, ini yang 8.000 kalau menurut dia nih menurut gue sih ini bagus banget ya guys ya. Gue suka banget dari perpaduan warna dia. Warnanya si wave maker ini dia putih, terus ada warna hitamnya juga dan warna oranye juga. Nah, untuk wave maker yang 8.000 dia itu untuk output atau liter per jamnya itu dia 10.000 guys. Dia 10.000, jadi bagus banget. Ini kencang, lumayan, berarti hitungannya kencang juga guys. Nah, ini gue juga buka bagian part dalamnya dulu. Dia masih besi juga nih guys dalamnya. Oke, ini sama juga ya teman-teman. Kalau untuk si kandila bagian dalamnya dia dapat dalamnya seperti ini 2. Jadi kalau teman-teman mau cuci tinggal dibuka aja, gampang banget. Nah, untuk baling-balingnya dia beda nih sama yang 3.000. Kalau tadi baling-baling yang 3.000 itu warna putih nih guys. Coba gua kasih lihat ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbandingannya. Nah, dia warna putih. Kalau yang ukuran gedenya dia udah warna oranye guys. Jadi bagus banget ya. Menurut gue sih ini salah satu wave maker yang menurut gue tuh bagus banget untuk kombinasi warnanya ya. Dibanding wave maker yang lain, ini menurut gue wave maker yang paling gue suka sih dari yang selama ini gue lihat. Nah, ini dia udah warna oranye. Untuk dalamannya kurang lebih sama ya bagian dalamnya. Oke. Nah, untuk perbandingan yang 3.000 dan 8.000 itu, untuk dopnya itu dia beda sendiri guys. Dia tuh yang kayak dicetek gitu lah. Oh ya, sama gue lupa nih kasih tahu ke teman-teman, untuk dia bisa disetting juga ya. Ini bisa diputer, dia kayak ini ball gitu guys. Coba gue buka dulu nih, gue kendorin dulu. Nah, jadi ini kendor nih guys. Jadi kalau teman-teman mau kencengin tinggal diputar di bagian ininya aja nih. Nah, ini bisa dikencengin. Jadi ntar dia bakal stay. Teman-teman mau di posisi kayak gimana, nanti diatur aja guys. Tinggal diputar di bagian si yang putarannya ini. Nah, untuk dia juga cara dop untuk nempelin ke kaca atau ke kolam juga beda ya. Kalau mungkin kalau ini kalau di kolam juga agak harus teman-teman akalin sih kalau untuk wave maker ya. Semua wave maker sih terus diakalin. Kalau ke akuarium teman-teman tinggal pasang aja, anggapan ini kaca. Ini tinggal dibuka, posisi ke atas, tinggal ditempel, dicetek guys. Nah, dia udah pasti nempel seperti itu untuk cara pemakaiannya ya. Jadi menurut gue sih yang 8.000 ini gue lebih suka ya untuk cara pemakaiannya, dia nggak ribet dan ini bisa di adjust guys. Mau diarahin kemana, ke bawah, ke atas, itu bisa semua ya. Ke kiri, ke kanan, ini bisa semua guys. Karena ini untuk settingnya itu dia kayak model bulat gitu yang ball. Oke. Next, langsung aja gue kasih lihat yang ukuran 24.000. Nah, sebelum gue lanjut, ini ukuran kabelnya kurang lebih sama 1,5 meter sampai 2 meter ya guys. Oke, untuk yang 24.000 barangnya pastinya lebih gede ya. Oke, untuk yang 24.000 dia pastinya model lebih gede. Dia double fan guys, atau double kipas lah. Double kipas, dia juga ini bagian ini bisa dibuka kok. Nah, nih gue coba buka ya. Kalau dia sekali buka harus dua-duanya guys, langsung guys. Jadi kiri kanan langsung dibuka. Oke. Ini udah jadi satu gitu guys kalau double fan ya. Yang 24.000 ini udah di doublein gini. Ini juga kalau teman-teman mau copot ini juga bisa ya, mau dibersihin. Nah, dia untuk outputnya si wave maker ini dia ada di tipe 24.000. Untuk outputnya sama dengan tipenya 24.000 liter per jam. Nah, untuk baling-balingnya dia udah warna oranye juga sama kayak yang di ukuran 8.000. Menurut gue sih udah bagus banget ya. Nah, untuk penempelan di akuariumnya juga dia
udah pakai yang sama kayak tipe 8000, udah yang pakai tinggal dijepit, tinggal di kayak di kunci gitu lah, tinggal dikunci gitu aja guys. Ini naikin, kalau mau ngebuka, kalau mau kunci tinggal turunin aja guys. Nah, ini untuk salah satu wave maker yang menurut gue sih yang baru gue lihat nih dari Kaniga ini, yang paling gue suka ya. Yang dari semua wave maker yang gue lihat tuh ini paling bagus untuk desain warna, untuk kematchingan warnanya ini tuh paling bagus guys. Nah, untuk kabelnya juga kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter juga guys, untuk yang si wave maker tipe 24.000 ini. Jadi untuk si wave maker ini sekian gua review. Kalau teman-teman mau di spill barang apalagi, boleh langsung di komen aja. Nanti gua spill barang apalagi, atau mau kita spill barang-barang baru apalagi, kalau ada yang masuk barang baru nanti pasti kita review guys untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang belum mau minta di review di kolam atau di akuarium, boleh langsung chat di kolom komentar ya guys. Nanti kita buatin part untuk kita review di kolam ataupun di akuarium yang ada di sini guys. Dan jangan lupa kalau teman-teman minat bisa langsung cek di online store kita. Nanti linknya kita taruh di bagian bawah ya guys. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semua, agar kita bisa ngasih lagi wawasan-wawasan seputar tentang akuarium ke teman-teman guys. Oke, see you, bye-bye.